Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Pak Prabowo ya. Kali ini mengejutkan karena baru 3 hari saja dilantik sudah memecat 3 hakim di PN Surabaya. Wah, ini banyak yang bilang apakah Pak Jokowi yang mengantongi nama-nama ini dan mengasihnya pada Pak Prabowo supaya Pak Prabowo yang melakukan eksekusinya. Banyak sekali simpang siur ya. Ya, gimana menurut kalian ya? Mana yang benar? Coba komen di bawah. Kali ini ada penjelasan dari Opung. Kita lihat videonya langsung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Sejak berdirinya republik ini belum pernah ada seorang presiden ya yang baru dilantik langsung memecat 3 orang hakim. Belum pernah. Baru Bapak Prabowo sebelum-belumnya belum pernah. Betul gokil lah. Bayangkan kalian, Bapak Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 23 dia udah pecat 3 hakim. 3 hari, Ibarat 3 naik hakim motor bilang. masih gigi 1. Iya. Udah langsung full power. Iya. Jadi bisa dipastikan ya, jangankan 3 hari, 5 tahun ini dia akan bersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di bangsa ini. Gokil. Itu yang kita harapkan ya. Jadi ini menjawab keraguan ya dari berbagai kalangan yang mengatakan bahwasannya bahwa Prabowo ya dengan segala dalam tanda kutip segala dosa masa lalunya, maka beliau tidak akan pernah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Itu menurut PDIP, anak-anak Abah, dan juga menurut Adian Napitupulu. Iya. Para pembenci lah Napitupulu terutama. kan itu aja senjatanya dulu ya kan. Dia itu pelaku penculikan. Mana mungkin pelaku penculikan bisa menjadi presiden. Mana mungkin pelaku pelanggaran HAM menjadi presiden. Tapi sekarang kok nggak kedengaran ya suara Adian Napitupulu ya? Iya. Udah nyaman dia, wah. Udah anggota dewan. Baru dilantik kemarin. Dari atas bilang, Adian agak rem-rem dulu kau ngomong ya. Iya. Agak di frame seram soalnya Pak Prabowo. Aku rindu mendengarkan suaramu Bang Adian. Mana kegarangan Bang Adian yang dulu? Aku rindu. Aduh ya. Semenjak jadi ketua, Ibu Puan Maharani ya agak disenyap-senyapkan lah sedikit ya kan. Iya, karena apa? Makin keluar makin banyak nanti yang ditangkap. Bayangkan lu baru 3 hari Bapak Prabowo menjabat, udah 3 hakim yang ditangkap ya, kalau tidak salah dari Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama itu ada Erin Tuadamanik, baru yang kedua ada Mangapul, yang ketiga ada Hari Hanindyo. Sebentar dulu, yang 2 ini kayaknya nama-nama ciri khas dari kampungku ini. Mangap ya, coba bayang Erin Tuadamanik, nggak ada orang Jawa pakai marga Damanik, nggak ada. Mangapul nggak pernah ada nama orang Jawa pakai nama Mangapul. Sugiono, Santoso, Susanto itu nama-nama orang Jawa. Mangapul itu nama orang-orang pada umumnya di kampung kami itu. Loh, kok jadi rasis begitu, Bung? Bukan rasis, aku hanya ingin mengingatkan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang berasal dari kampungku, apalagi yang punya marga, jaga hati kalian supaya jangan terjadi lagi sama kalian seperti yang dialami orang ini. Itu pelajaran yang berharga itu, Wak, ya. Jangan sampai harkat dan martabat kalian mau ditukar dengan uang. Mak, udah bicara Opung ya kan? Jadi ini artinya apa ya? Coba bayangkan kalian, baru 3 hari, Wak, 3 hari menjabat, udah dipecatnya 3 orang hakim. Artinya Bapak Prabowo memang betul-betul komitmen dengan visi misinya ketika mencalonkan diri sebagai seorang presiden, bahwa beliau akan memberantas habis korupsi. Dan tahu enggak kalian, ku bilang sama kalian,
Walaupun beliau belum pernah jadi presiden sebelumnya, ya, tapi indeks dari pelaku tindak pidana korupsi, ya, caleg-caleg dari Partai Gerindra itu bisa dikatakan masih tergolong paling kecil. Paling kecil, makanya aku bilang, ya kan, beliau itu paling benci dengan yang namanya korupsi, ya. Dan para koruptor yang pernah ada misalnya di dalam partainya dia, kadernya dia yang pernah jadi koruptor itu memang angkut terus, ya. Jangan cuman ngomong-ngomong doang. Jangan kayak partai yang sebelah. Apa dibilangnya? Kalau terbukti nanti partai kami ini melakukan korupsi, kita akan bubarkan partai ini. Coba bayangkan kalian, 2 menteri dari partainya itu sampai sekarang nggak bubar-bubar partainya itu. 2 menteri melakukan korupsi zaman Presiden Joko Widodo, sampai sekarang nggak bubar itu partai. Jadi itu nggak komitmen, nggak konsisten namanya. Tapi kalau Bapak Prabowo kita katakan lah, ya, insya Allah beliau akan komit untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ya, jadi begini ceritanya supaya tidak simpang siur, ya. Jadi bisa dikatakan tanggal 20 Oktober itu Bapak Joko Widodo, aduh, aku belum bisa move on ya. Aku belum bisa move on, gimana ini? Jadi tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo Subianto dilantik. Tanggal 22 Oktober, 2 hari kemudian, Bapak Prabowo melantik Profesor Sunarto sebagai Ketua MA yang baru, ya. Setelah itu besoknya dilakukan penangkapan. Tanggal 23. Tanggal 24 ditangkap pula lah pejabat MA yang menjadi makelar kasus. Ya, namanya itu Zarof Richard, ya, Zarof Richard. Dia itu salah seorang pejabat MA. Jadi ceritanya begini kronologinya. Jadi beberapa tahun yang lalu, ya, ada seorang pemuda bernama Gregorius Ronald Tanur, ya. Jadi kawan ini mempunyai kekasih, terbukti kawan ini melakukan tindakan pidana penganiayaan terhadap kekasihnya sampai meninggal dunia. Nah, yang anehnya, ya, ternyata pada akhirnya itu pengadilan menyatakan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Nah, keluarga nggak terima dong, dan keluarga bersama jaksa itu melakukan kasasi, ya, melakukan kasasi. Kasasi itu adalah pengajuan permohonan pembatalan putusan di pengadilan yang tingkat terakhir, ya. Jadi kenapa mereka melakukan kasasi? Karena mereka mencium ada ada aroma kong kali kong antara keluarga tersangka dengan pengadilan, dan terbukti ternyata memang para hakim menerima 20 miliar. Terbukti mereka menerima 20 miliar, ya, dari Ronald Tanur. Loh, kok bisa anak muda bisa ngasih uang suap sebanyak 20 miliar? Kawan ini anaknya anggota dewan. Anggota dewan mana, Pung? Anggota dewan dari Partai PKB. Dari Partai PKB yang ketua umumnya itu Caimin. Yang kemarin baru dilantik menjadi Menko yang membawahi 6 kementerian. Gitu dia, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, ini adalah buah dari doa keluarga, ya, korban dari Gregorius ini, ya, dan juga kerja keras dari pihak kejaksaan. Dan tahu kalian, setelah dilakukan pengembangan terhadap pejabat MA tadi, ya, ternyata dijumpai di rumahnya uang sebanyak 920 miliar. Kalau dibilang itu uang belanja bulanan, nggak mungkin dibodoh-bodoh itu kejaksaan. Kejaksaan melakukan OTT menangkap uang sebanyak 920 miliar. Bayangkan kalian, 920 miliar ditambah 51 kilogram emas. Pantaslah harga emas naik. Si bangsat ini rupanya yang bikin.
Ditimbunnya rupanya emas kita. Aku pun istriku minta dibelikan emas. Lagi naik emas sekarang, Pak. Belikanlah dulu. Justru karena emas naik, ngapain kau minta beli? Kalau emas lagi turun harganya, kau minta beli sama aku. Oh, rupanya si Rojan ini rupanya yang jadi sumber masalah. Si Zarof Richard ini. Enggak ya, intermezzo aja itu. Ya. Jadi dilakukanlah pengembangan, ternyata dapatlah 920 miliar. Ketika diinterogasi, rupanya kawan ini mengaku bahwasanya ya dia sudah melakukan tindakan menjadi makelar kasus itu sejak tahun 2012. Bayangkan kalian, 2012 sekarang 2024, udah 12 tahun dia sukses menjadi seorang makelar. Coba bayangkan kalian, seorang hakim yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak, ya, mereka melakukan tindakan korupsi, ya, menerima gratifikasi. Mau jadi apa bangsa ini? Ya, bayangkan kalian lah dulu, ya. Untuk masalah si Gregorius Donald Tanur ini, ya, yang ditangkap itu coba 3 hakim, tambah 1 lagi pengacara. Apa enggak udah runyam urusannya ini? Jadi bapaknya si Ronald Tanur ini menitipkan uang lewat pengacara sekitar 20 miliar. Pengacaranya perempuan pula itu, namanya si Liza Rahmat. Aduh, yakin aku bilang sama kalian ya, enggak 20 miliar itu biar tahu kalian. Kurasa ya bapaknya ini ngasih 50 M ya kan, jadi ditelepon lah. Bapaknya si Ronald Tanur. Mbak Lisa, itu gimana itu kasusnya anak kita? Oh, aman itu Pak. Aman. Tolong itu kalau bisa itu dilepaskan lah. Pak, Bapak kayak nggak tahu aja Indonesia Pak. UUD Pak, UUD. Apa UUD itu? Ujung-ujungnya duit. Sekarang begini aja lah, kau sebutkan aja berapa kira-kira, biar lancar urusannya. Gini Pak. Itu hakim itu Pak akan ada 3, masing-masing 10 miliar. Totalnya berapa itu? 30 miliar. Ayo udah nanti ku transfer 30. Belum Pak, belum. Jangan Bapak langsung main transfer aja. Apa lagi rupanya? Itu masih untuk 3 hakim Pak. Belum lagi pejabat MA. Loh, maksudnya pejabat MA gimana? Mana mau mereka itu Pak melakukan apa yang kita mau kalau nggak ada orang dalam. Jadi berapa lagi sama dia? 10 M. Ya udahlah kalau kayak gitu, nanti biar aku transfer 40 miliar. Tunggu Pak, tunggu sebentar Pak, sebentar. Apa lagi? Belum lagi Pak. Jadi apa lagi? Masih ada lagi yang lain-lain Pak yang nggak bisa kusebutkan di sini. Kenapa nggak bisa kau sebutkan? Aku sebutkan pun satu-satu namanya nggak kenal Bapak. Jadi berapa sama orang itu? 10 M. Jadi total berapa? 50 M. Ya kan? Jadilah ditransfernya 50 miliar. Jumpalah si Liza Rahmat ini dengan 3 orang hakim. Diskusi lah orang itu kan. Gimana Pak? Kira-kira bisalah diamankan itu ya? Aman itu Bu, aman. Iya Pak, ngerti lah kita. Sambil garuk-garuk gini lah siapa itu kan? Hakimnya itu kan? Yang satu gini-gini kan kumis. Iya kan? Yang satu gini-gini kan jenggot. Jadi gimana Pak? Kira-kira Pak? Berapalah kira-kira? Kata si Liza Rahmat ini pengacara. Datanglah si hakim ini. Kok dari kami? Ibu lah dulu melakukan penawaran. Penawaran, coba bayangkan kalian.
Oh saya Pak ya. Wah gini Pak, kan itu kan keluarga kan sekarang lagi susah Pak. Susah apa itu anak anggota dewan itu? Iya anggota dewan memang Pak. Tapi aku yang tahu bagaimana ekonomi mereka. Pengacara. Jadi Pak, Bapak keluarga tersangka itu sudah diskusi kita. Katanya ya mereka bersedialah 5 miliar satu orang. Apa maksudmu 5 miliar? Kau kira kami hakim apa? 5 miliar lah Pak, udah bisa lah itu Pak. Kalau kali 3 kan itu kan sudah ada, udah 15 miliar itu Pak. Nggak bisa 10 miliar satu orang. 10 miliar lah. Atau ku telepon bapaknya itu. Datang si Lisa Rama ini. Ada sama bapak rupanya nomor teleponnya. Nggak ada sih, biar ku cari nanti. Tapi gimana? Nggak bisa 10 miliar. Nggak usah lah banyak cerita Pak. Atau gini aja lah Pak, gini aja lah. Gimana 20 miliar bagi 3? Datang hakim ini kan, tunggu dulu, kayak mana membaginya 20 bagi 3? Kalau 21 bagi 3, jelas itu 7 miliar satu orang. Ini 20 bagi 3. Nggak bisa kau tambah 1 miliar lagi. Datang si hakim. Sedangkan itu 15 miliarnya dari orang itu. Uang aku yang mendahulukan nanti 5 miliar lagi. Jadi 20 miliar. Jadi kayak mana membaginya itu? Itu urusan bapak lah itu. Kok jadi aku pula yang repot mikirin itu Pak? Oh ya, oke lah. 20 miliar ya. Oke deal Pak ya, 20 miliar ya. Iya, kapan kau antar? Datang si Lisa. Bapak lah jemput. Yang perlu siapa? Kau atau aku? Iya Pak. Biar saya antar ya Pak. 20 miliar ya. Kata si Lisa Rahmat. Sama saya nggak ada Pak. Itu nanti lah itu diomongin. Nyampe lah ini 20 miliar ini sama si 3 orang hakim tersebut, ya kan? Disimpannya 30 miliar. Dari mana Opung tahu? Aku udah tahu kerjaan orang-orang yang otaknya seperti itu. Udahlah, tahu kalian penegak hukum ini kalau oknumnya memang dasar kurang ajar, namanya oknum. 20 miliar dikasih sama hakim sama dia 30 miliar. Kau hoax itu, kau dramatisir, kau boleh kau dramatisir, tapi nggak kayak gitu kali. Itu sama saja kau dengan menyesatkan. Sekarang begini, ngapain aku membuktikan? Kalian membuktikan. Iya kan? Udahlah kalau masalah-masalah kasus ini ya. Itunya itu ya. Jadi bisa dikatakan ya, ternyata inilah baru terjawab sama aku. Kenapa Bapak Prabowo ya banyak yang tidak suka dengan naiknya Bapak Prabowo Gibran menjadi presiden? Karena apa? Karena mereka dihantui dan dibayang-bayangi bakal ketangkap. Karena apa? Rata-rata mereka anak-anak orang-orang bermasalah. Ya, ku bilang sama kalian, anggota dewan yang korup, hati-hati. Kemarin kalian korupsi di zaman Joko Widodo, nanti di zaman Prabowo baru kelihatan kalian. Dibongkar satu-satu. Jangankan pelaku, hakimnya aja pun juga dipecat. Ya kan? Jadi udahlah ya. Jadi kalau untuk kita rakyat Indonesia, kita optimis saja Bapak Prabowo akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, terlebih lagi dengan penegakan hukum di bangsa ini. Jadi nggak ada yang perlu lagi kita risaukan. Nggak ada lagi yang perlu kita sanksikan kan? Karena apa? 3 hari baru dia menjabat, udah 3 hakim dipecat. Ya, dan lucunya lagi, aku mau cerita dulu sama kalian tentang si pejabat ini, ya. Si siapa namanya itu, si Zarof Richard, ya.
Kawan ini numpuk uang selama 12 tahun. Coba bayangkan kalian. Numpuk uang selama 12 tahun hampir 1 triliun ya. Aku sanksi ini nanti di 2029 mencalonkan diri itu jadi presiden. Udah ada modalnya 1 triliun. Apa lagi? Dan tahu enggak kalian, kawan ini jujur aja baru saja memproduksi sebuah film dengan judul Sang Pengadil. Kalau kalian yang pernah nonton filmnya, inilah produsernya ini. Dan kawan ini pun juga sudah memberi kesaksian dan keterangan bahwasanya uang dari hasil korupsi inilah yang dibuat untuk membuat film itu tadi. Untuk membiayai film Sang Pengadil itu. Di situ pula ya dia seolah-olah mencitrakan bahwasanya menjadi seorang hakim itu adalah menjadi sebuah pekerjaan yang berat. Lapet. Kau bikin film itu uang korupsi. Tapi kreatif loh. Ini artinya apa? Ini adalah satu-satunya koruptor yang memperhatikan dunia perfilman Indonesia. Jarang-jarang loh ada kayak gini. Ya, jarang-jarang. Itu loh. Uang hasil korupsi dibikinnya untuk membiayai film. Dan bisa dipastikan itu semua artis dan aktornya itu makan uang haram. Aduh, 3 kali lah kau. Zarop. Kacau kawan ini, kacau, ya kan? Tapi kita doakanlah ya supaya untuk kedepannya bisa tertangkap lagi zarop-zarop yang lainnya. Ya, jadi di sini juga ini ada benang birunya juga ini biar tahu kalian ya. Disinilah banyak orang yang selalu menyaksikan kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo, rencana-rencana besar Bapak Prabowo tidak akan berjalan. Contohnya ya, pemberian makan gratis terhadap anak-anak sekolah dan juga ibu hamil dan menyusui, ya. Orang banyak yang para pembenci Prabowo dan pembenci Jokowi, mereka mengatakan bahwasanya itu tidak akan mungkin terjadi karena apa? Dananya itu nggak kecil, dananya besar. Betul, memang besar dananya, ya. Prabowo pun juga tahu dananya besar, ya. Makanya ya dana besar itu diambil dari mana? Dana besar itu diambil dari selama ini uang-uang yang dikorupsi oleh para koruptor. Uang itu dibawa ke negara, dinetralisir, dan itulah yang dipakai untuk belanja. Uang haram juga dong, bukan? Itu kan uang negara. Bayangkan 1 triliun ya, itu kalau misalnya dibagi 20.000 ya, dibagi 20.000 itu sudah bisa memberi makan sebanyak 500 juta orang. Bayangkan 500 juta orang bisa dikasih makan dengan 1 triliun ya. Jadi sekarang ini udahlah ya, bagi para pembenci Prabowo Jokowi, ternyata kalian itu mati-matian menjegal Gibran Rakabuming Raka dan juga menjegal Bapak Prabowo karena kalian takut bisnis haram kalian akan tercium. Uang-uang hasil money laundry kalian itu akan tercium juga. Ya, relasi kalian dengan para koruptor besar juga akan tercium juga. Hati-hati kalian, hati-hati. Ya, untuk setiap anggota dewan, hati-hati ya. Jangan macam-macam ya. Kalau kemarin kau ngutang-ngutang untuk mencalonkan diri, bayar utangmu. Jangan kau cari-cari proyek. Ya, percuma kena tangkap kau bentar lagi. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi kita doakan supaya semakin banyak koruptor yang tertangkap tangan. Kalau bisa jangan orangnya aja. Yang paling penting sama kita itu uangnya balik. Kayak gini kan mantap ya kan? Ditangkap orangnya, uangnya balik. Tapi kalau ditangkap orangnya, uangnya nggak kelihatan,
Iya kan, nggak ada manfaatnya untuk negara kan begitu. Ya paling ya efeknya sama dia aja. Tapi kalau pengaruhnya sama negara nggak ada, uangnya udah habis. Gitu dia ya. Untuk kalian yang nyimpan-nyimpan uang di dalam rumah, ya, yang ada beberapa ratus miliar yang merupakan hasil gratifikasi dan juga korupsi, apalagi pejabat-pejabat negara, ya, kusarankan sama kalian, cepat kembalikan sekarang juga, sebelum kalian ditangkap. Iyalah. Oke. Jadi itulah dulu dari Pompar Belak. Salam NKRI harga mati. Oh gitu ya, terkait Pak Prabowo yang baru 3 hari sudah memecat 3 hakim. Wah, gokil ya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.